Oke, halo semuanya. Di video ini Bahas Film akan memberikan kalian rekomendasi drama Korea yang sering diomongin dan nagih banget nih. Pastinya seru juga, guys. Rekomendasi drama pertama berjudul Tale of the Nine Tailed. Nah, Tale of the Nine Tailed menjadi drama Korea pertama yang menampilkan sosok Lee Min Ho laki-laki. Tale of the Nine Tailed bercerita tentang siluman rubah berekor 9. Drama Korea ini menampilkan sosok berbeda dari Lee Min Ho yang biasanya. Siluman yang sudah sejak lama dikenal dalam kisah-kisah tradisional Korea. Biasanya dalam film dan drama Korea, Lee Min Ho ini digambarkan dalam bentuk perempuan. Nah, Tale of the Nine Tailed menceritakan kehidupan di sekitar Leon yang diperankan oleh Lee Dong-wook. Lee Min Ho yang turun ke dunia manusia untuk memburu monster. Ia juga berperan sebagai hakim untuk menghukum monster pengganggu kehidupan manusia. Sebelumnya nih, Leon pernah memerintah sebagai dewa yang hidup di kawasan pegunungan baik Du Daegan. Leon memiliki segalanya, mulai dari kekayaan, pesona, hingga kecerdasan yang luar biasa. Kendati demikian, ketika di dunia orang, ia malah terjebak dalam kisah cinta yang menyakitkan ketika terlibat dengan manusia. Tak hanya itu, ia juga harus berhadapan dengan sejumlah masalah yang disebabkan oleh Lirang yang diperankan oleh Kim Bun, saudara tiri Leon, Lee Min Ho yang lahir dari manusia. Lirang kerap menipu manusia dengan dalih akan mengkabulkan permintaan mereka demi imbalan yang tak sesuai. Suatu kondisi membuat Leon bertemu dengan Nam Ji-ah atau diperankan oleh Ju Bu-ah, seorang produser acara supranatural yang sibuk mencari bahan tanpa rasa takut. Nam Ji-ah meyakini orang tuanya meninggal akibat makhluk supernatural. Ketika mengetahui tentang Leon, ia mati-matian mencari tahu keberadaan Lee Min Ho di dunia nyata tersebut. Tale of the Nine Tailed disutradarai oleh Kang Shin-hyo yang sebelumnya mengarahkan drama Children of a Laser God 2018, The Horse 2013, Taza 2008, dan Marrying a Millionaire 2005. Drama ini tayang pada 7 Oktober dan langsung mendapat rating tertinggi yakni 5,8%. Di rekomendasi kedua ada drama yang berjudul Startup. Startup sendiri memperpanjang daftar drama Korea yang menceritakan pasang surut kehidupan generasi muda, terutama soal pekerjaan. Startup mengisahkan kehidupan beberapa anak muda dengan permasalahan hidup masing-masing. Untuk mendukung premis, Startup menampilkan sederet bintang muda seperti Bae Suji, Nam Jo Hyuk, Kim Seon Ho, dan Kang Hana. Bae Suji sendiri dalam drama ini berperan sebagai Seol Dami, anak muda yang terpaksa berhenti kuliah dan mengambil banyak pekerjaan, mulai dari tutor, barista, kurir, agen call center, montir mobil, operator alat berat, asisten salon kuku, juru kampanye, hingga pelatih kebugaran. Ia juga memiliki keterampilan percakapan dalam banyak bahasa, seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan Cina. Semua itu ia lakukan demi menghasilkan 90.000 US dollar dan bisa membuka perusahaan sendiri, meski tak punya gelar sarjana. Meski terlihat begitu berbakat, Seol Dami jarang berhasil dalam urusan cinta. Hatinya telah terisi oleh Nam Do-san yang diperankan oleh Nam Jo Hyuk, yang menjadi cinta pertamanya meski tak pernah bertemu. Keduanya saling mengenal lewat surat. Tulisan-tulisan Nam Do-san kerap menguatkannya ketika jatuh. Sementara itu, Nam Do-san merupakan mantan siswa termuda pemenang Olimpiade Matematika. Nam Do-san pernah menjadi kebanggaan keluarga sebelum berada di titik terendah karena tak mendapat pekerjaan setelah lulus dan menyanyiakan investasi keluarga di Samsung Pets, bisnis yang ia bangun. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Han Ji Pyong yang diperankan oleh Kim Seon Ho, investor muda yang dikenal sebagai lambang kekayaan dan kekuasaan. Bersama Ji Pyong, Do-san mulai menata kembali kehidupannya sebagai pengusaha. Para pengusaha muda ini juga bertemu dengan Won In-jae yang diperankan oleh Kang Hana. Ia terlihat begitu sempurna dan tenang dalam berbisnis. Won In-jae tak dilahirkan dari keluarga kaya raya. Ia harus bekerja 3 kali lebih keras dibandingkan orang lain untuk berada di posisinya saat ini. Kerja keras In-jae terbantu dengan koneksi dari ayah tirinya yang seorang miliarder. Oleh sebab itu, di balik ketenangan dan kesuksesan Won In-jae,
terdapat rasa takut serta upaya untuk mempertahankan posisinya. Drama ini memiliki pasang surut mengikuti kehidupan para karakter. Kalian akan melihat pertumbuhan dari para karakter, persahabatan mereka, pelajaran tentang hidup dan diri mereka sendiri. Ini juga tentang cinta, masa depan, serta upaya dalam meraih mimpi. Drama ketiga berjudul 18 Again. Aktor muda Lee Do Hyun kembali meramaikan layar kaca lewat drama Korea. Kali ini ia membintangi drama romantis bercampur fantasi yang berjudul 18 Again. Ia akan beradu akting dengan aktris senior Kim Ha-neul. 18 Again menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Jung Da-jung yang diperankan oleh Kim Ha-neul yang menikah dengan Hon Da-young yang diperankan oleh Yoon Sang-hyun. Mereka memiliki dua remaja kembar, yakni Hon Si-a yang diperankan oleh Roh Jeong-eui dan Hong Si-woo yang diperankan oleh Ryo-eun. Jung Da-jung merupakan penyiar junior yang baik hati. Ia baru memulai karirnya setelah sempat menyerah supaya fokus menjadi istri dan ibu di rumah. Namun, ia lama-lama lelah dan merasa tak bisa lagi sabar dengan suaminya. Kondisi diperparah setelah Hon Da-young dipecat dari pekerjaannya. Jung Da-jung mengajukan surat cerai kepada Hong Da-young. Hal itu membuat Hong Da-young merasa sebagai orang yang sangat tak berguna di usia 37 tahun. Ia menyesali semua yang telah dia lakukan. Hingga pada suatu hari, ia tiba-tiba berubah menjadi remaja 18 tahun dengan ingatan serta pola pikir dirinya yang masih lama. Hong Da-young mulai menyesuaikan diri kembali, terutama ketika bertemu kedua anaknya di sekolah dan di tempat lain. Ia mengubah namanya menjadi Koo Wo-young. Kesempatan itu membuatnya sedikit bahagia sebab ketika masih muda dirinya merupakan pemain basket luar biasa dan juga populer. Di saat itu pula, Koo Wo-young melihat kehidupan dua anak kembarnya yang selama ini ia tidak ketahui. Drama 18 Again merupakan hasil adaptasi dari film Amerika 17 Again. Film tersebut tayang pada 2009 yang menceritakan kehidupan Mike yang saat itu diperankan oleh Matthew Perry yang tiba-tiba berubah menjadi muda kembali diperankan oleh Zac Efron dalam satu malam. Rekomendasi keempat, drama berjudul Sword. Drama Korea Sword yang berfokus pada pertempuran militer di zona demilitarisasi Korea. Drama Sword bermula dari kasus pembunuhan aneh yang terjadi di zona demilitarisasi antara Korea Selatan dan Korea Utara, DMZ. Kasus itu membuat pemimpin militer memutuskan membentuk regu pencarian untuk menemukan petunjuk di sepanjang DMZ. Beberapa anggota militer akhirnya terpilih, diantaranya Yong Dong-jin yang diperankan oleh Jang Don-yoon dan Son Ye-rim yang diperankan oleh Crystal. Yong Dong-jin merupakan sersan yang hampir menyelesaikan masa tugasnya. Ia juga dikenal sebagai pawang anjing pelacak. Namun, ketika masa baktinya tinggal tersisa 1 bulan, ia malah ditugaskan mengemban tugas baru. Dong-jin dipercaya sebagai pemimpin. Kemampuannya sebagai pawang anjing pelacak juga menjadi kunci dari pencarian tersebut. Namun, ia tidak menyadari bahwa tugas baru tersebut menjeratnya dalam misteri dan intrik panjang. Sementara itu, Son Ye-rim merupakan tentara baru dari kalangan elit. Namun, kemampuannya sangat menjanjikan karena menerima banyak pelatihan di Amerika. Ia juga ternyata memendam rahasia mengenai masa lalunya. Permasalahan mencuat ketika mereka memulai pencarian dan menyadari masalah yang dihadapi bukanlah manusia belaka. Rekomendasi kelima, drama Korea berjudul Private Life. Drama Korea bertajuk Private Life dibintangi oleh Son Young. Private Life mengisahkan kondisi di dunia di mana data bukan lagi menjadi sesuatu yang pribadi. Seseorang penipu ulung mengungkapkan rencana jahat gagasan pemerintah dan sebuah perusahaan yang serakah. Dalam drama ini, Seo Hyun berperan sebagai Cha Ju Yun, seorang penipu berpenampilan bak perempuan yang manis dan lugu. Kehidupan keras bersama orang tua membuat Cha Ju Yun tumbuh sebagai penipu hingga dewasa. Ia bekerja sama dengan Jong Bo Gi yang diperankan oleh Kim Hoi Jin dan Kim Jae Wook yang diperankan oleh Kim Yong Min yang berusaha mengungkap kehidupan pribadi berbagai orang. Suatu hari ia bertemu Lee Jung Hwan yang diperankan oleh Go Kyung Pyo, seorang manajer perusahaan besar yang detail identitasnya sulit diketahui. Meski terlihat seperti karyawan perusahaan biasa, pada pertemuan itu Lee Jung Hwan hanya meminta 5 menit dari waktu Cha Ju Yun.
dan berjanji akan membuatnya tertawa dalam waktu singkat. Setelah kejadian itu, keduanya terus bertemu beberapa kali. Mereka akhirnya berkencan meski Cha Jo-yeon terus menjalani penipuannya. Private Life merupakan drama berlatar masa kini, di mana orang berbagi, mencuri, dan mengarang kehidupan pribadi mereka. Drama ini juga bercerita tentang penipu yang mengerahkan semua teknik mereka untuk mengungkap kehidupan pribadi. Drama yang diarahkan sutradara Nam Gun ini juga dibintangi sederet artis lainnya seperti Park Sung Yoon, Song Seon Mi, Tae Won Seok, dan Lee Hak Jo.